lagi ya sama Project Review. Jadi udah masang ini si rem Brembo KW ini udah dipasang kemarin di bengkel resminya, karena kalau masang sendiri nggak berani, soalnya kan yang pertama ada pengaturan setting kampas rem gitu-gitulah, gua males juga sih jadinya gitu dan kurang ngerti juga. Jadi kemarin udah dipasang dan gua mau ngomongin kelebihan dan kekurangan. Jadi selama udah pakai si rem ini, jadi yang pertama yang harus kalian notice bahwa kalau misalkan kalian mau ganti rem aftermarket, yang pertama itu kalian harus cek dulu apakah si remnya memang buat yang bikin versi motor kalian gitu. Nah ini gue beli nih rem ini nih Brembo KW ini, jadi banyak banget kurangannya. Yang pertama kita lihat dulu bahas bagian koplingnya, tapi emang keren banget sih misalkan kalau secara desain gitu ya. Lagi gue seneng banget nih si kotak rem yang putih itu seneng banget, emang jadi keren banget lah secara visual gitu. Tapi secara fungsi banyak banget yang dikurangin gitu, jadi banyak banget yang nggak ada kalau misalkan kalian beli rem KW yang universal gitu. Jadi kalian nggak tahu apakah ini buat motor anda atau enggak gitu. Kita ngomongin dulu kekurangannya, ini banyak banget. Yang pertama kita lihat dari sektor si kopling. Jadi karena si soketnya itu dia beda sama yang bawaan R25, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak sih masalah di kopling. Jadi bedanya karena beda si soketnya, jadi dia tuh nggak bisa masuk soket remnya. Jadi memang kendalanya kalau misalkan pakai yang standar gitu, yang kopling lama, misalkan kalau kalian lagi macet dan tiba-tiba motor kalian mati, misalkan di gigi 1 gitu, di gigi 2 mati, itu kalian tinggal pencet kopling aja, itu starter masih bisa nyala lagi. Nah kalau yang ini karena dia soketnya nggak dipasang, jadi ya kalau mau nyalain motor tentunya harus dalam kondisi netral gitu. Jadi nggak bisa kalau misalkan kalian nyalain kondisi motor dalam gigi 1, gigi 2 itu nggak bisa. Jadi kan kalau kalian macet, macet nih kan, mati terus kalian netralin dulu. Ya itu memang mengurangi waktu efektivitas sih menurut saya. Jadi emang sedikit kurang fokus aja. Cuman ya overall jadi lebih enak menurut saya. Kopling yang baru ini ringan banget, sumpah. Kalau pakai yang aftermarket ini, yang Brembo ini enak banget sih. Jadi dia nggak terlalu dalam. Terus juga dia bisa diatur juga tingkat keiniannya, tingkat kedalamannya tuh bisa diatur pakai ini nih. Jadi kita putar, dia ini bisa lebih tinggi tuh sampai segini, atau dia bisa yang rada lebih dalam. Kalau saya sih sukanya lebih dalam ya, karena tangan saya ini nyamannya segini gitu. Soalnya si ininya juga, si gripper ininya tuh dia lebih panjang juga gitu dari yang versi orisinilnya. Jadi ya butuh waktu ini juga adaptasi. Terus ngomongin tentang rem juga, di sini banyak yang dihilangin juga di bagian remnya, terutama soketnya kan beda nih. Jadi si lampu merah, lampu stop lamp itu dia kalau kita pencet rem kanan dia nggak akan nyala. Soalnya si soket lampunya jelas-jelas berbeda gitu kata si orang waktu dipasang di bengkel. Dia kalau kalian ngerem gini ya nggak akan nyala lampu belakangnya, paling pakai rem kaki yang bakalan nyala gitu aja sih sebenarnya untuk faktor keselamatan mungkin. Terus juga banyak masalah juga sih selain itu juga ini sih si handle remnya, karena dia nggak sesuai dan dari belinya juga itu dia nggak dikasih kayak tempat masang si tabung minyak remnya, jadi harus beli lagi sih kemarin tuh. Tapi ya nggak terlalu mahal-mahal amat sih, cuma sekitar 18-19 ribu. Terus juga memang karena si RCS 19 KW ini dia menurut saya sih ini lebih besar gitu si dudukannya, master remnya panjang gitu tabungnya sih. Jadi memang kalau kalian pertama kali naik itu kerasanya kayak jauh banget sih ininya tuh, kayak jauh banget gitu. Ya awal-awal sih saya sempat begel karena memang yang master rem aslinya kan pendek tuh jarak ininya, jadi dia kita tangan gini aja gitu bisa. Nah ini kita tangannya harus ada naik dikit gini, cuman memang ini juga bisa diatur sih si remnya tingkat kejauhannya. Terus si remnya tuh menurut saya yang tipe KW ini ya dia kayak lebih dalam gitu. Jadi misalkan kalian tuh kalau misalkan rem biasa setrak gitu, pencet dikitnya setrak gitu ya, dia udah kayak ngunci, tapi itu harus dalam segini minimal setrak. Jadi kayak si remnya tuh rada sedikit nggak ngeblong sih, cuman sedikit kayak rada dalam gitu. Jadi kalian tuh
banget dalam baru dia manteng. Cuma kalau misalkan kondisi diam sih ya biasa-biasa aja, serak-serak aja. Terus yang kedua, ini saya tuh baru masang sehari. Nah ini udah ada masalah nih sebenarnya. Jadi saya ketika lagi di jalan itu dia si remnya tiba-tiba kayak ngelok gitu cuy. Jadi si remnya tuh kayak tiba-tiba pakam sendiri lah. Itu tadi saya sempat bingung juga sih, dia benar-benar ngelok banget. Dan kalian harus waspada ya, kalau misalkan ada gejala tiba-tiba tuh kayak motornya ngeden gara-gara rem depannya bekerja gitu ya. Nah itu kalian mending ke pinggir dulu aja deh. Untung tadi saya tuh sempat juga ada pinggir jalan gitu, jadi pas udah mulai ininya ngelok saya udah di pinggir jalan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba berhenti mendadak gitu kan, karena si remnya mangkep banget gini, saya udah aman di zona yang aman gitu sih. Itu bahaya banget tadi sumpah. Itu nggak tahu kenapa nih, jadi si remnya tiba-tiba ngelok cuy, nggak tahu kenapa. Ini bener-bener keras banget sampai bener-bener motor lu nggak bisa dinyalahin. Mending lu rusak kopling gitu ya, maksudnya masih bisa jalan kan, daripada lu ngerusak rem cuy. Tadi bener-bener kayak nge-grip banget, jadi nggak bisa diapa-apain anjir motornya. Tadi bingung, terus akhirnya untung berhentinya pas banget depan bengkel mobil sih. Mereka juga ada kurang ngerti. Terus tadi itu cuma dikendolin aja tuh di bagian apa sih, di bagian cakramnya itu, bagian pistonnya itu rada kayak dilonggorin gitu, kayak bautnya. Terus akhirnya dia nyembur, push. Nah udah nyembur, terus si cairan remnya nyembur, terus abis itu kayak udah ininya, akhirnya si gripannya hilang lagi, jadi bisa maju lagi. Cuman ya ini dia sampai sekarang remnya belum bener nih, dia kayak ngelos gitu sih, kayaknya belum masuk lagi sih cairan remnya. Nah itu sih tadi bahaya banget tuh wah. Jadi sebenarnya ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari beli rem KW ya. Pertama, kelebihannya tentunya dia desainnya lebih bagus gitu daripada remnya. Tapi waspada juga kalau beli rem KW, yang pertama kecocokannya, terus keamanannya juga. Bener banget sih kata bang-bang yang jualan itu, bener kalau misalkan rem ya karena keselamatan mending lu beli yang asli gitu daripada yang KW-KW-an gitu. Soalnya memang lu slow ride, cuman misalkan kalau nggak slow ride, kalau dipakai buat ini bahaya juga gitu cuy. Jadi kalian harus hati-hati sih. Soalnya kan ini lihat aja dibuka gitu kan, si ini jadi ini ya kayak ngeblong gitu, lihat nih ngeblong bener-bener nggak ada nih. Jadi rencananya sih saya nanti mau cek lagi gimana baiknya gitu ya. Oke, kita ada kantor Samsat cuy. Cek sisi.